Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma apa yang merupakan dasar-dasar etika hidup orang Kristen. Bagaimana seharusnya orang percaya hidup di dalam dunia ini. Sebagai orang percaya kita memiliki misi di dunia ini, menjadi garam dan terang, memperbaharui dunia yang kaos kepada kehendak Allah. Berbagai macam sikap dunia terhadap kekristenan, ada yang menyambut, ada yang menolak, membenci, dan memusuhi Injil. Semuanya harus dihadapi dengan bertekun di dalam doa, penuh semangat dan tidak boleh surut. Jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi ampunilah dan berkatilah orang yang membenci kamu. Sebagai orang Kristen, kita harus memiliki banyak nilai seperti pengasih, memberi hormat, rajin dan penuh semangat, periang dan penuh sukacita, penuh kesabaran, ketekunan, penolong dan tidak egois, gemar bertamu, pendamai, empatik, berpikir praktis, sederhana, rendah hati, dan pemaaf. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, hidup kita tidak terlepas dari penderitaan, tantangan, dan kesesakan. Di dalam menghadapi semuanya, Tuhan tetap menyertai dan memberkati kita, bahkan tidak pernah meninggalkan kita. Ia senantiasa memberi kemampuan dan menguatkan kita melalui firman-Nya. Situasi yang sulit terkadang memaksa kita untuk tidak memiliki pengharapan. Namun sebagai orang percaya, kita diingatkan agar bersukacita dalam pengharapan. Sebab orang percaya bukanlah orang-orang yang tanpa Allah dan tanpa Kristus. Hidupnya selalu di bawah pengawasan Tuhan, sehingga pengharapan dan iman pun harus ia sertakan. Selain bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan juga harus menjadi prinsip hidup orang Kristen. Dalam kehidupan kita juga dituntut memiliki kesabaran. Kita harus sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Sebab Tuhan selalu bersama orang yang percaya. Maka tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Kesabaran bukan hanya berbicara tentang menunggu, tetapi lebih berfokus pada sikap kita menantikan janji Tuhan. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sabar dalam kesesakan dapat dimaknai dengan bertekun dalam berdoa. Bertekun dalam doa merupakan kekuatan hidup orang percaya. Doa adalah alat berkomunikasi dengan Tuhan. Di dalam doa kita bisa bersyukur, memuji, menyembah, memohon, dan meminta. Tanpa doa, kita tidak memiliki kekuatan dalam hidup ini. Sebab kekuatan sebuah jemaat dalam pelayanan gerejawi adalah doa. Doa harus dilandasi dengan iman. Hal ini membuat orang percaya tinggal dalam kenikmatan akan Tuhan, dalam hadiratnya dan kehendaknya. Salah satu ciri hidup orang percaya adalah memiliki sukacita karena iman kepada Allah dan berharap sepenuhnya pada apa yang dikerjakannya. Sehingga sekalipun krisis dan tantangan hidup menekan, ia tidak khawatir, tidak sedih, dan tidak susah menghadapinya. Bahkan bergembira dalam iman kepada Tuhan. Melalui nas ini, sebagai orang percaya kita diingatkan agar hidup dalam kasih yang disertai dengan sukacita dalam pengharapan, kesabaran dalam kesesakan, dan ketekunan dalam doa. Orang percaya yang hidup di dalam kasih akan memiliki semangat dan kekuatan yang berpengharapan. Bila harus menghadapi kesesakan dan tantangan karena memiliki kesabaran, akan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesabaran dalam menghadapi tantangan bukan karena kita memiliki kelemahan, melainkan karena kita memiliki kepercayaan dan ketergantungan kepada Tuhan. Bila kita sadar, itu berarti bahwa kita mempercayai karya Allah di dalam hidup kita. Ia bekerja melalui semua situasi dan kondisi kehidupan yang kita jalani. Semua yang kita alami harus dikomunikasikan kepada Tuhan melalui doa
yang merupakan kekuatan orang yang percaya. Melalui doa kita menyampaikan permohonan kepadanya, meminta pertolongan, kekuatan dan hikmat. Dengan bertekun dalam doa, bukan berarti kita menyerah, namun kita menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihannya, agar Dia yang mendengar seruan dan permohonan kita. Dialah yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Apapun yang kita hadapi, penderitaan, tantangan, dan kesesakan, kita harus bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Artinya, kita harus bersandar kepada Tuhan dalam segala situasi, karena Dialah sumber kekuatan dan pengharapan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagimu Tuhan. Engkau mengingatkan kami, sebagaimana Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Segala sesuatu yang kami alami dalam kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang menyertai memberkati kami. Tuhanlah yang memberi jawab atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Terpuji, termulialah namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Awal-awal dapat berpikir supaya tidak lama waktunya dan jadi untuk ada pada sore bersama-sama lah istilahnya ya. Tapi suara lonceng mulai terdengar ke seluruh penjuru dunia. Tanda dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Kesukaan besar untuk seluruh bangsa, seorang raja juru selamat telah datang. Untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Mari kita bersama merayakan Natal Ama dan Parompuan hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 pukul 17 WIB. Ayo datang bersama seluruh keluarga tercinta, bersukacita, bernyanyi bersama, memuliakan nama Tuhan. Sambutlah Raja Damai dengan berbagai kebaikan. Seksi Parompuan Bersama seksi Ama beserta seluruh panitia mengucapkan Selamat Natal 2024. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati.
kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihi musuhmu agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun adanya kita wujudkan keutuhan ciptaan